Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini yang kuning ini ada tiga kitab di sini malah. Ada Hasyiah Imam Syarqawi, salah satu Syekhul Azhar. Kemudian yang di tengahnya Ibnu Ayyad atau Ibnu Abbad. Ada beberapa orang menyebutnya Ibnu Abbad atau Ibnu Ayyad. Barangkali lebih tepatnya Ibnu Abbad. Sedangkan matanya ditulis oleh Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalimat yu'til hikmata man yasha ini menunjukkan bahwa ilmu hikam adalah ilmul wahbi, bukan wahabi. Ilmul wahbi. Apa arti wahbi? Pemberian. Semua ilmu itu pemberian. Hatta kalau saya baca, saya faham itu diberi, tapi ada asbabnya, qiraah. Ada yang dia riyadhah dulu lalu dapat warid, dia berwirid dapat warid. Nah, ilmu wahbi itu mencakup semua, tapi lebih mutlak bahwa ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan istilah ini bahwa ada ilmu wahbi, ada ilmu dengan istilah lain, sabab dan lain-lain sebagainya, ya. Saya berguru, dengar guru syekh berkalam, lalu saya faham. Nah, berarti ini talaqi minasyuyukh, bersanad. Gurunya disebut dengan babul futuh, bab yang membukakan qalbu. Tapi kalau ilmu wahbi ini turunnya ke dalam qalbu, langsung masuk ke dalam qalbu. Siapa yang memberi? Allah yang menamakan dirinya Al-Wahhab, yang maha memberi. Maka pemberian itu lain dengan orang-orang awam. Orang awam yang disebut pemberian itu fulus, duit, rumah, kendaraan, sehat. Maka coba lihat orang-orang kalau doa, hatta dia berangkat ke Mekah, yang diminta kaya, yang diminta cuma sehat. Kan eman. Tuhan di sana di sini kan sama. Allah di Mekah sama Allah di Padang Panjang sama gak? Sama. Terus kenapa dia kalau mau minta kaya harus ke Mekah? Sini aja. Kesana itu tawajuhnya yang harus dikuatkan, qalbunya menghadap kepada Rabbil Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah itu yang harus dikencengin. Tapi inilah bahkan ya keawaman ini diawetkan oleh sebagian ulama. Bukan ulama ya, sebagai dai. Dai itu pinginnya umat itu awam terus. Ini menyedihkan. Menyedihkan. Depan di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itu multazam. Minta semua hajatmu. Emang kalau kita nggak minta di situ, kenapa? Dan sudah banyak kawan saya minta di situ nggak ada yang mustajab. Kenapa? Multazam itu idzal tazamal qalbu, ketika qalbu iltizam, baru dia multazam. Itu multazam makani. Multazam yang sebenarnya adalah yang disebut dalam hadis Tirmizi, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menerima dari qalbu yang lalai. Berarti iltizam itu apa? Qalbun zakir. Itu multazam makani. Ada multazam zamani, ada makani, yaitu makan dan tempat, waktu. Ada yang lain, dzauqi. Maka bagi para aulia Allah Ta'ala, betul Lailatul Qadar yang akbar itu malam Ramadan, biasanya malam 27. Tapi bagi arif billah, kullu lailah Lailatul Qadar. Coba lihat orang awam,
hanya sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Kalau orang arif billah, kullu lailah yajtahid. Setiap malam dia sungguh-sungguh. Enggak nunggu sekali setahun. Kelamaan sekali setahun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan enggak disebut di mana-mana. Syaratnya cuma satu, idza da'ani. Jika dia yang dia panggil aku. Berarti manggilnya pakai apa gitu. Nah, itulah kemudian ilmu yang Allah berikan ke dalam qalbu. Inilah yang dipertanyakan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Ketika kamu menyebut kamu, aku, itu siapa? Kan bukan tubuh yang ini. Bukan juga akal yang kata kita cerdas itu. Tapi diri yang dulu pernah bermusyahadah kepada Allah dan mengatakan qalu bala syahidna, diri itu yang menjawab. Diri itu yang berhadap kepada Allah kembali. Nah, itu yang mau kita kuatkan. Maka teman-teman, walaupun tadi sudah baca Fatihah, ini Fatihah berikut lagi. Semoga Allah membuka qalbu kita masing-masing ya. Al-hazinnya wa li fathi qulubina wa lidailil al-mawhub minka ya Rabbana ya Wahhab bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Wahhab. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Kita mulai buka halaman kedua, yang Hamis dulu ya. Kayaknya benar kayak antum bilang tadi itu. Sini yang kosong bawahnya. Yang Hamis berkata Imam Asy-Syarqawi, Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fayaqulu al-murtaji ghafara al-musawi min Abdullah ibn Hijazi al-Khalwati al-mashhur Asy-Syarqawi. Dikenal dengan nama Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Beliau masyhur dengan hasyiah fiqh, tapi ternyata juga nulis hasyiah hikam. Wal ajab annahu Syekhul Azhar. Dia adalah syekhnya Al-Azhar di zamannya, dan dia menyebut dirinya Khalwati. Berarti dia mursyid tariqat Khalwatiyah. Ma ra'yukum? Azhari idza raja' ila Sumatera al-Gharbiyah ماذا يفعل؟ يظهر بأهل السنة كأزهري أو يظهر بغير أهل السنة أو يستحي من منهج الأزهر ويسب مشايخ الأزهر. Itu yang terjadi hari ini. Saya sebut nama satu Syekh Azhar, dicaci maki sama orang yang ngaku tamat Azhar. Itu fakta hari ini. Pulang dari sana, nyampe di sini, caci maki syekh-syekh thariqat, ahli bid'ah. Nggak ada suluk-suluk sama Rasulullah. Nggak ada tuh thariqat syatria, nggak ada. Belum dia ke Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar sudah berthariqah Khalwatiyah. Ulama-ulama kita sudah ngambil thariqat Khalwati. Ayahanda Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, ngambil thariqat Khalwatiyah dari ayahnya Syekh Amrullah. Mursyid dia, mursyid thariqah Khalwatiyah. Beliau dari siapa ngambil? Dari Said Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Amrullah itu. Gimana? Bid'ah ya? Jadi kita mempertanyakan keazharian orang yang pulang Al-Azhar lalu menentang mazhab, menentang thariqah sufi, apalagi ngecengin hikam ya. Yang kita tahu Al-Azhar itu ahlu sunnah, mereka bermazhab, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka menerima tasawuf. Itu yang kita tahu. Maka kalau ada Azhari pulang dan tidak seperti itu, kita mesti bertanya nih. Ya mohon maaf kalau antum ada yang Azhari ya, tersinggung boleh ya. Silakan tafadhol ya. Nanti kita bisa ngobrol dan ngopi bareng. Ya, kita pikirkan ini ada masalah apa nih. Dan khas Sumatera Gharbiyah, Sumatera Barat. Yang lain enggak, Riau aman.
Jawa aman. Ada apa dengan kita? Kenapa tamatan Azhar, orang Minang, yuzhir bighairi manhaj al-Azhar? Ada yang saya ngomong begitu marah-marah dia. Inti jangan gitu-gitu sama kita. Loh, bukan nggak gitu-gituan. Masa ada Azhari ya subbu Syekh al-Azhar? Itu aneh itu bagi saya. Ya wa yasubbu manhajahu. Mencaci maki manhaj masyayikh al-Azhar, yaitu bertariqah. Itu yang paling penting ya. Antum enggak senang Syahli Jum'ah urusan antum. Tapi manhaj Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih, terus bertasawuf. Udah titik. Tasawufnya tasawuf manhaj Imam Ghazali. Ini ada kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, ada Ihya Ulumuddin. Ya, jelas bahwa Imam Ghazali, bacalah kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, itu luar biasa. Belum berbicara muqasyafah, berbicara musyahadah ya. Yang oleh ustadz sekarang dianggap itu khusus orang dulu, padahal enggak. Di sini aja ada kalimatnya. Hatta innahum fi yaqazatihim yushahiduna al-malaikah wa arwah al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan. Gila kan itu kalimat? Saya tutup aja deh. Ngeri itu kalimat. Ahli-ahli sufi itu kalau qalbunya sudah Allah bukakan hijab, sebagaimana terjadi dulu di zaman salafus saleh, para sahabat tabi'in menyaksikan malaikat, mereka akan mengalami. Kan katanya gitu, law kana khairun lasabaquna. Kalau itu baik pasti salafus saleh udah mengalaminya. Ya ini salafus saleh ngeliat malaikat, ente pernah ngeliat malaikatnya? Yusyahidul arwah, menyaksikan arwah-arwah yang udah meninggal enggak? Bahkan yasma'una aswatan, bisa dengar. Coba Imam Ghazali ngomong gitu di kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, kitab Ahlus Sunnah. Saya ngomong ini selama pandemi, disebut sesat saya sama orang. Nggak sama aja dia menyesatkan Imam Ghazali, kan manhaj kita nggak keluar sama sekali dari Ghazali. Mengenai nama ruh itu kan kita sudah tutup, tapi tenang, saya ada tulisannya tapi belum saya expose. Buat nama ruh itu istilah aja. Boleh disebut nama batin, nama walaya, nama kehambaan, nama ghaib, itu istilah-istilah aja. Dan itu banyak di kitab-kitab itu sudah ada. Tapi saya biar gampang kasih nama ism ruh gitu. Kenapa? Kullu mawjud, ada namanya, ada ism dan musammanya. Setiap yang wujud ada ism musammanya. Itu kaidah yang ada dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah Asy'ariyah, generasi keempat setelah Imam Asy'ari. Itu kitab baru dicetak, Al-Asma' wa Sifat. Labudda yani tashtari hadha kitab, 3 mujalladat, 3 jilid. Al-Asma' wa Sifat. Tanya sama Buya Zul Asfinder ya. Entar dicariin dia. Dia bahas asma' wa sifat dan di situ ada kaidah luar biasa yang kemudian diringkas Imam Ghazali di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna tentang wujud. Ulama Ahlus Sunnah sepakat, ruh sudah ada sebelum jasad, benar gak? Benar, tapi ini bukan bab akidah loh. Ini bab ontologis namanya, bukan teologis. Antum gak percaya, gak ada masalah ya. Setiap yang wujud ada isimnya, ada musammanya, ada namanya, ada barang yang dinamakan, zatnya itu. Itu kaidahnya. Dan ulama sepakat bahwa ruh sudah ada sebelum jasad. Benar ya? Itu sepakat semua ulama. Bukan jasad dulu baru ruh. Kalau ruh yang ngasih nama siapa? Ya. Kalau ruh wallahu alam siapa yang ngasih nama? Ya gitu. Ya pastinya Abul Arwah lah. Nah, tapi kajian itu sudah saya tutup. Tapi orang kalau bertanya secara ilmiah, ada teksnya, ada dalilnya, ada penafsirannya. Kalau ada orang tidak sepakat, silakan buat tulisan sendiri, nggak ada masalah. Jadi itu sudah masuk ke ranah ilmiah. Ya. Ada orang dulu nggak sepakat dengan kitab Ghunyah, saya sebut itu sumber nama ruh, nggak apa-apa. Itu kan penafsiran dia. Saya punya penafsiran sendiri. Siapa yang mengatakan pendapat dia lebih benar dari saya atau pendapat saya lebih salah dari dia? Kan nggak ada. Kan nggak ada jaminan. Nah, biasakan berbeda ketika kita bab kajian ilmiah. Jangan kemudian memaksakan orang harus sama kayak kita. Ya, kita sudah biasa beda sama orang. Ya, beda bab ini, bab itu.
Hatta dalam bab teologis, bab kalam itu ada perbedaan dan enggak muskilah. Kenapa kemudian dalam bab ini dan itu kemudian orang enggak bisa terima? Kayaknya kita terlalu naif ketika mengatakan kita ini mengemban ilmu ya. Nah, maka teman-teman, kitab ini ditulis oleh Imam Syarqawi wa kana min syuyukhil Azhar wa kana mursyidan fi tariqa al-khalwatiyah. Gimana menurut antum? Ya. Dia tamatan Azhar, dia syuyukhul Azhar dan mursyid tariqah khalwatiyah. Itu baru satu tariqah, dia juga mursyid Syaziliyah. Cuma enggak masyhur, makanya dia bisa syarah al-Hikam. Dan masyrabnya hampir ngena. Jadi orang kalau tidak bertorikoh mensyarah Hikam, hambar aja bawaannya. Karena Hikam ini nggak bisa dihafalin. Hikam ini ilmu zauq. Nah, di kitab Al-Munqidh Dolal apa kata beliau? Ilmu torikoh tasawuf itu bukan ilmu kamu membaca, kamu hafalkan, kamu fikirkan, enggak, kamu diskusikan, enggak. Maka diskusi ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Fakultas tasawuf, fakultas ilmu tasawuf, mata kuliah tasawuf bukanlah tasawuf. Tasawuf itu ilmun wa amalun wa zawqun. 3 aja. Ilmun, amalun, zawqun. Tasawuf. Engkau berilmu lalu mengamalkannya dan zawqnya. Ilmu, ada enggak ilmu itu sendiri tiba-tiba datang ke kepala gitu? Enggak mungkin kan? Ilmu ambil terus masuk ke kepala, bisa gitu nggak? Enggak kan? Ada nggak buah yang menghasilkan ilmu? Kan nggak bisa kita makan terus langsung kita berilmu, kan nggak ada. Terus gimana? Ilmu itu ada pada orang alim. Maka syartu akhzil ilm, syarat mengambil ilmu mesti min suduril alim, dari dada orang alim. Nggak bisa kitab ini dia bisa berilmu nggak? Kitab nggak ada ilmunya. Kitab itu hanya nukil teks. Ilmu itu di orang yang menjelaskannya. Maka kalau kita tidur sama kitab 7 hari 7 malam juga nggak ada yang nempel kalau kita nggak dengerin dari ulama. Ya. Antum baca sendiri, itu namanya mau mikirkan isi kitab. Tapi kalau kita talaki dari syuyukh, baru di situ ada naqlul ilm, ya, naqlul ilm. Ilmu tasawuf seperti ilmu hadis mesti ada syekhnya. Ahli hadis nggak punya syekh gimana? Kata Imam Suyuti naqlan an masyayikh, la yu'khazul ilm an suhufi. Tidak boleh ambil ilmu dari suhufi, orang yang ngambil dari lembaran-lembaran. Walal Qur'an an mushafi. Tidak boleh ngambil Quran dari orang yang langsung baca mushaf. Kita tambahin wala tasawuf an apa? An qari'il kutub. Enggak boleh ngambil tasawuf dari orang yang baca kitab dan mudda'i wa yuksirul kalam. Ilmu tasawuf bukan ilmu cuma ngomong-ngomong doang. Dia ada riyadhahnya, ada amalnya. Saya dulu mencoba menghafalkan al-Hikam dan putus asa. Lalu kita ambil satu thariqah, kita amalkan dengan bimbingan masyayikh. Setiap hari itu seakan-akan hikam itu ada di depan saya. Hari ini makna ini turun, hari ini itu misalnya pagi apa, ntar ada sholat subuh apa, ntar waktu duha apa lagi, begitu aja deh. Udah kayak ngaji. Padahal kita cuma zikir doang, menyebut nama Allah, Allah. Ada juga nggak begitu? Ya. Ada orang yang dikasih kayak kasyaf nur. Ada yang enggak, dia susah tidur, selama dia zikir, dia gampang tidur. Itu anugerah juga tuh. Lumayan nih kan. Al-Imam Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati Al-Syarqawi, ya. Ini potret teman-teman ulama-ulama Azhari yang jami', yang mengumpulkan 3 ilmu itu sekaligus. Ada imam yang sering kita dengar, Ibrahim, bukan, yang Azhari,
Al-Bajuri. Hasyiah dia paling saya suka. Saya paling senang hasyiah beliau. Apalagi dalam akidah dia gabungkan dengan tasawuf, bahas fikih digabungkan dengan tasawuf, sehingga ilmu ini kembali ke asal nubuahnya. Bahwa ilmu ini tidak pernah disekularisasi, fikih-fikih aja, enggak. Tapi betul-betul berjalan bersamaan, ya. Kata beliau, hadhihi taqyidat latifah ala hikamil arif billah Sayyidi Ahmad ibn Athaillah qaddasallahu sirrahu. Ini adalah beberapa taqyidat, boleh kita sebut juga semacam ta'liqat atau syarah kecil terhadap hikam Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah Iskandari. Al-Arif Billah itu enggak sembarang orang. Al-Arif Billah itu orang yang sudah sampai musyahadah. Anta abudallah ka'annaka tarah, baru boleh digelari Al-Arif Billah. Oh, dia ngajar hikam, belum tentu dia Arif Billah. Ya, mungkin namanya Arif karena anaknya Arif. Anaknya Buya. Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad ibn Athaillah Iskandari. Beliau ini dari keluarga yang tadinya anti tasawuf, lalu kemudian bertasawuf. Padahal dia Maliki, dia Asy'ari. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita bahwa tidaklah mesti kita berharap orang-orang yang sudah berakidah Ahlussunnah, bermazhab fikih, lalu menerima tasawuf yang kita ajarkan. Belum tentu. Mesti akan terjadi seperti yang terjadi pada keluarga Ibn Athaillah Iskandari. Kakek dia itu sudah mengkafirkan Abul Abbas Al-Mursi, murid dari Imam Syazili. Sering dengar Syazili? Abul Hasan Syazili, ya, yang nulis Hizib Bahar. Beliau punya murid, khalifah beliau yang utama namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi, beliau umurnya panjang. Dikafirkan oleh kakek Ibn Athaillah. Ibn Athaillah belum lahir. Dilaporkan oleh para masyayikh. Apa jawabannya? Diam, as-sukut. Diam aja. Tiba-tiba anaknya kakeknya ini, jadi ayahnya Ibn Athaillah, kemudian menikah, lalu punya anak. Anaknya tiba-tiba kemudian setelah lama jadi mazhab Maliki, Asy'ari, sudah remaja, penasaran. Kata orang, kakekku mengkafirkan Al-Mursi. Aku ingin nyamar dia, masuk ke majelis. Sebelum dia datang, Al-Mursi ngabarkan akan datang seseorang yang dulu kakeknya mencaci maki saya. Kalau dia datang, tolong antarkan ke zawiyahku. Itu benar, datang, nyamar, ketahuan, dibawain. Diajaklah ngobrol segala macam. Dia lihatlah amalan orang di zawiyah. Zawiyah itu surau tariqah. Apa yang dia katakan? Kok gak ada ya bid'ah yang dikatakan kakekku? Kok gak ada kekufuran yang dituduhkan oleh kakekku? Gak ada. Mereka Ahlussunnah, mereka Asy'ariyah, dan mereka mazhab Maliki. Di sana mereka Maliki. Artinya apa? Kadang-kadang ini orang-orang ini sesama asu aja, memang saling serang menyerang. Maka antum jangan heran nanti orang-orang seperti Buya Dr. Aldomi, mungkin Buya juga nanti bakal diserang kalau ngaji tasawuf. Siapa yang nyerang? Sesama Ahlussunnah. Siap-siap aja, ya. Kan saya udah ngalamin, ya. Ntar paling antum yang ngalamin next. Kalau saya ngalamin lagi ya udah tahu rasanya kan. Belum begitu rasanya. Paling orangnya itu lagi kan. Sama aja. Imam Athaillah ini potret. Ketika dia melihat begitu, malah dia kemudian tertarik dengan Al-Mursi. Apa kata Al-Mursi? Saya akan kader kamu bermufti dalam dua mazhab. Mazhab zahir dan batin, mazhab Maliki dan Thariqah Sufi. Dan berhasil. Itu berhasil. Al-Mursi ini sezaman dengan Busiri, Pengarang Burdah, sezaman dengan Imam Ibn Al-Abban, sezaman semua.
Tapi Ibnu Abban ngambil ilmu dari dia. Ahli hadis tapi cenderung kepada tasawuf. Nah, Ibnu Athaillah Iskandari ka'anmudhaj, ya, seperti potret lah untuk kita semua, bahwa tidaklah mesti kita akan mendapati orang-orang yang mengaku Ahlussunnah menerima bab ini. Karena tidak semua orang Ahlussunnah itu memahami manhaj Imam Ghazali. Gak usah, ini kitab tebal apa tipis? Tipis, tapi mereka nggak mau baca. Al-Munkis minad Dhalal, baca, beresin baca kitab ini, antum nggak akan tolak pembahasan tentang tasawuf, nggak akan tolak. Dahsyat ini kitab. Ini kitab yang banyak merubah cara berpikir saya. Nah, sudah ada terjemahannya, silakan dilihat. Kalau susah bahasa Arabnya cari terjemahannya. Al-Munkiz minad Dhalal. Baru baca Ihya Ulumuddin, jangan langsung ke Ulumuddin. Pincang ntar kakinya. Ya. Apalagi langsung ke Hikam, ya. Langsung ke Hikam. Terlalu cepat. Tapi ya sudahlah, ini saya yang wakililah baca Al-Munkiz minad Dhalalnya. Intinya sederhana, Imam Ghazali mencari kebenaran lewat ilmu saintis, ilmu eksak, ilmu fisika segala macam, mencari ilmu melalui fikih, usul fiqh, ahli kalam. Sebelum ke tasawuf dia belajar falsafah. Falsafah itu apa aja? Kedokteran dia pelajari, hisab dia pelajari. Jadi kalau hari ini banyak anak-anak hijrah tapi jurusannya kedokteran, anti filsafat. Itu jahilun murakkabun alfa marrah. Udah jahil murakkabnya 1000 kali. Lo kenapa? Kedokteran itu far'un minal falsafah. Ilmu hisab itu far'un minal falsafah. Ilmu fisika itu far'un, cabang semua. Ilmu mantik, logika. Lucunya ada pengacara anti filsafat. Lalu dia nggak tahu ilmu pengacara dia itu, advokat itu salah satu ilmu mantik yang menjadi gramatikal orang membaca falsafah. Gramatikal kita baca kitab apa? Nahu, shorof. Gramatikal baca falsafah, mantik. Gramatikal membaca tasawuf, nggak bisa dia apa-apain. Antum harus belajar ilmu tasawuf, sebelumnya harus menguasai fikih dan akidah dengan baik. Dan saya sebelum mempelajari tasawuf yang rumit-rumit itu, alhamdulillah 15 tahun ngaji hadis, 7 tahun mengajarkan kitab ilmu kalam, ilmu akidah Ahlussunnah di UIN sebelum saya pindah ke IIKI. Jangan hitung, saya mendalaminya. Itu 7 tahun ngajar doang, ngajar kitab. Semua fasal pakai kitab. Mulai dari Matan Fiqhul Akbar sampai semua mu'alafat yang matbu' dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Asy'ari. Kita kaji, alhamdulillah. Abdul Qadir Al-Baghdadi. Insyaallah senjatanya cukup lah. Ya, kalau salah-salah dikit ya maklum lah. Tapi insyaallah ada orang nyamar jadi sufi, saya tahu. Insyaallah nyamar jadi kalam, bisa dicek. Sebagaimana ada orang nyamar pura-pura tidak sufi, insya Allah bisa ketahuan. Jadi ilmu ini harus punya basic memang. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah menakdirkan bisa ketemu masyayikh yang kemudian membekali sebelum baca ini, ya, ketemu ahli hadis, ketemu ahli akidah dan sebagainya. Kalau kemudian ada perbedaan, itu biasa. Emang guru sama murid sama semua, kan harus beda. Ya. Imam Ghazali beda loh sama gurunya. Ya, Asy'ari itu melawan gurunya. Ya, mau dibuat lagi sejarah melawan guru, janganlah ya. Cukup dia aja. Baik, apa kata beliau? Wa qasduhu biha fil ghalib khitabul muridin as-sadiqin. Maksud hikam ini adalah untuk mengkhitab para murid, untuk berbicara menasihati para murid yang shadiq. Berarti murid itu ada dua, murid kadzib, murid shadiq. Murid kadzib itu yang memperlakukan gurunya sesuai hawa nafsu dia, konsep dia. Kalau murid shadiq, guru itu ya Allah guru. Kita gak boleh kemudian mengatakan, ini pernah kejadian nih, ada seorang murid gak mau lagi berguru sama gurunya, cuma karena gurunya gak salaman sama dia.
Ini kalau dia guru saya pasti dia salaman sama saya. Ya. Ada lagi yang nguji-nguji keramat. Kalau dia bisa tebak nih, ya, isi hati saya, berarti dia guru saya. Itu murid-murid nggak akan sodik, nggak akan nyampe. Emang gitu cara kita mau berguru? Emang sahabat Abu Bakar begitu? Itu Arab Badui begitu. Arab-Arab yang tidak terdidik ketika datang ke Nabi, begitu caranya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu Nabi loh. Kita bukan menghadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini murid shadiqin, murid yang memperlakukan gurunya manusia, bukan dewa, bukan malaikat yang masuk, bukan juga Nabi. Jadi karena guru bukan Nabi, paling tinggi dia wali. Wali bisa berdosa nggak? Kalau Nabi berdosa nggak? Enggak. Jadi kalau antum mengatakan masa mursyid maksiat, lah mursyid kan bukan Nabi. Wali nggak mungkin salah. Kalau kelirunya untuk kebenaran. Maka Nabi kalau kelirunya jadi bab tasyri'. Nabi sholat subuh di 3 rakaat supaya ada nanti syariat sujud sahwi. Kalau wali kan enggak, wali kan bukan pembawa risalah, maka dia bisa salah. Jadi nanti antum kalau berguru ke siapapun, dia salah, jangan berhenti berguru kepada dia. Baca kitab, dia salah baca kitab nih, jangan berhenti. Dia mentarbiyah suluk, tarbiyah ruhayah, kemudian nggak sempurna, jangan kemudian meninggalkan dia. Nah itu syaratul usul. Karena ujian murid itu ketika dia tidak menjadikan gurunya sesuai konsep dia, dan biarkan guru dengan konsep dirinya, gitu ya. Nanti ada murid ngomong ini, masa mursyid ngerokok? Dalam konsep dia, guru itu enggak ngerokok. Jadi ngerokok itu membatalkan keguruan. Gawat juga nih muridnya. Ya. Emang ada kaidah begitu? Kan nggak ada. Kalau kita ngerokok, cukup saya nggak ngerokok, tapi saya nggak marah ngerokok, itu cukup lebih aman. Ya. Nah, kadang-kadang kita sering memperlakukan guru dengan ideal yang sebenarnya itu nggak ideal, itu menyiksa diri. Ya. Wa taraqqihim, nah, dan untuk mengangkat mereka ke maqamil irfan, ke maqam kema'rifatan. Irfan itu ilmu yang tadi ada di dalam ilmu wahbi itu. Jadi apa yang ada dalam ilmu wahbi disebut irfan, ilmu ma'rifatullah. Fayanbaghi lana an naqtasira ala bayani maqsudihi bihasabil imkan. Maka kami seyogyanya akan mengikhtisar kitab ini semampunya. Karena syarah hikam ini banyak sekali. Terakhir yang mensyarah itu Syekh Al-Buti, karena beliau ini seorang usul fiqh dan juga usul kalam, maka kental sekali ilmu kalamnya. Sangat kental ilmu kalam beliau. Wah, orang agam ini datang sama pasaman ya. Kita baca yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Temu. Ya, sama-sama kita baca. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Oke, tutup lagi. Min alamat, di antara tanda-tanda orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada nafsiyahnya, dirinya. Apa itu? Nuqsanur raja. Di situ disebutkan amalnya. Amaliyah itu kan amal nafsiyah. Berkurangnya harap kepada rahmat Allah ketika terjadi zalal, kesalahan-kesalahan atau maksiat. Saya mau tanya, Tuhan saat taat dengan Tuhan yang mengampuni dalam maksiat sama enggak? Kesempatannya orang taat mesti diterima enggak? Beneran?
Orang taat pasti diterima nggak? Sama. Orang tobat juga belum tentu ditolak. Orang maksiat belum tentu juga dibuang. Ujian itu dua, zahir batin. Ujian zahir, ekonomi, badan sakit, cekcok keluarga, itu zahir. Ditinggal teman, itu zahir. Ujian batin, ujian maksiat. Ujian su'ul adab, su'uzzan. Jika ini terjadi, terjebak nih di maksiat, mau terus maksiat atau kembali? Harapnya kita kalau taat supaya diterima, dengan harapnya dalam bermaksiat atau setelah bermaksiat itu kita diampuni, harusnya sama-sama kuat. Karena Allah yang menerima taat itu sama dengan Allah yang menerima taubat, sama. Jadi nggak ada kata-kata putus asa di situ. Ini ayatnya jelas. La taqnatu min rahmatillah. Itu ayatnya, usulnya bab ini. Pokok kaidah dari teks pertama itu adalah jangan berputus asa terhadap kelapangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi harapan bagi kita. Jangan dikira antum nggak punya maksiat. Maksiatnya para muallim itu lebih dahsyat karena maksiat qalbiyah. Orang awam mesum pikirannya wajar. Tapi kalau kita mesum, itu dosa kita lebih gede. Dosa kita lebih gede. Dan karena belajarnya lebih dahsyat, biasanya ujiannya lebih dahsyat di pikiran. Maka jangan heran kalau 1-2 ustadz terjebak, terlibat dalam hal-hal seperti itu. Itu dimaklumi. Manusiawi kok, bukan malaikat. Setelah kita mengkaji kitab kuning, itu jadi malaikat nggak? Antum jadi maksum nggak? Dan harus mengakui dalam hati sendiri, kita ini, kolbu kita nggak ada yang bersih. Nggak ada yang bersih sama sekali. Minimal antum iri sama orang lah. Iri sama teman, iri sama orang yang lebih diperhatikan dibandingkan kita, itu juga dahsyat. Itu ujian juga. Yang paling bahaya maksiat batin ini. Maksiat batin itu al-kibr, sombong, na'udzubillah min dzalik. Merasa lebih alim, merasa lebih suci. Lama-lama jadi panitia surga. Itu udah gawat, itu udah istidroj sudah. Dan sudah banyak yang kena begitu. Maka perlu kita belajar hikam lagi dari basic yang dasar-dasar lah, ya. Ini pertanyaan berikut, sama dengan tadi. Tuhan di sini sama di Mekah sama? Oke. Antum sholat malam tadi, doa pagi-pagi, yakin ya? Yakin mustajab ya? Mantap. Kalau malam tadi, malam besok nggak tahajud, tuh doanya mantap nggak? Gimana? Kurang ya? Kurang ya? Berarti kita menganggap Tuhan kita berlain. Kalau kita sholat, kita punya Tuhan lain dengan Tuhan, itu maksudnya. Karena harap kita sudah berlain. Berarti kita sedang menggantungkan harap kepada Allah itu dengan amal jawari. Maka rahmatullah yang kita harapkan bukan ke sifatnya, tapi ke sifat kita. Berarti ta'alluq kita bergantung itu bukan dengan rahmat Allah, yang rahmat itu min sifatihi, tapi kita bergantung kepada nasyatul ibadah. Kita rajin ibadah apa enggak? Semoga connect ya. Selamat Ponyang. Maka dalam hal ini orang-orang yang tulus itu ada 3 jenis, 3 tingkatan. Ada ketulusan
ahli ibadah, abidin. Abidin ini ketulusannya kalau dapat pahala, dapat ini sedekah 1 dapat 10. Itu namanya apa? Abidin. Sama kayak karyawan. Kerja kalau lembur masih dapat tambahan. Kalau nggak dapat tambahan, ngomel dari belakang. Nah, ini namanya ikhlas abidin. Ya, bukan Pak Abidin ya. Ikhlas transaksional. Jadi dia bertransaksi kepada Allah. Dianggap ibadah dia itu sesuatu yang dengan ibadah itu dia bisa membeli sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya. Cuma ini untuk level awam sudah hebat. Dia sudah ahli ibadah. Namun sayangnya mereka ini akan merasa sudah sangat soleh dengan ibadah-ibadah yang sudah ada. Rajin umroh, rajin sedekah, rajin sholat tahajud. Nanti antum coba lihat. Bukan gak usah lihat. Sudah kita lihat selama pandemi, orang-orang yang paling ketakutan itu orang yang dulunya banyak tahajud, rajin ke masjid, tapi batin dia belum bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baru ibadah zahir, belum ibadah batin. Maka ada level 2, level salik. Salik ini udah gak minta balasan materi. Jadi thariqatnya Yusuf Mansur udah dilewati. Yang pertama itu thariqat Ustaz Yusuf Mansur tuh. Makanya banyak yang nuntut beliau sekarang kan. Sian juga tuh orang-orang tuh. Maksudnya Ustaz Yusuf Mansur ini biar orang gampang sedekah. Cuma kesalahan orang tuh berharap dari dia balasannya. Itu kesalahannya menurut pandangan saya. Wallahu alam, semoga ini tidak tepat semua. Orang-orang berharapnya ke dia gitu. Seharusnya jangan berharap ke dia, kan cuma bacaan ayat. Sedekah 1 dapat 10, bisa 700, bisa tak terhingga. Itu kan makom. 10 itu abid, 700 itu salik, tak terhingga itu arif billah. Quran itu. Ya. Dan itu satu paket kan ayatnya. Masalu kalimatin bukan. Kahabbatin anbatat sab'a sanabila. Kalau yang tadi kalimah thayyibah. Oke. Kalau salik yang diharapkan apa? Kesaktian, buka mata batin. Nah, ini ujian orang bertorikoh, ujian wiridan, ingin baca-baca isi hati orang. Nah, itu gimana? Ya, 1 aja belum beres gitu ya. Ini level 2 ini banyak di kalangan orang pengamal tarekat zikir. Karena pengamal tarekat belum tentu jadi sufi, dia baru salik. Ujian mereka lagi zikir tersingkap. Nah, ciri-ciri penyingkapan syaitania, penyingkapan itu bahasa Arabnya mukasyafah. Kasyaf syaitani, ciri-ciri 1 aja. Kashful aurat, membuka aib orang. Merem nih zikir, wah makomnya nggak tinggi, itu dah. Itu ciri-ciri setan tuh. Ciri-cirinya 1 aja, membuat kita merendahkan orang, ya. Kemudian suuzon kepada orang. Nah, itu semua isinya kashful aurat, membuka aib. Padahal yang benar kashful ghaib. Kashful ghaib boleh, tapi kashful aurat enggak boleh. Nah, gimana kashful ghaib bisa terbuka sedangkan kita sendiri masih terhambat oleh aib-aib orang? Tambah titik 1 lah, ya, dari kashful aib kepada kashful ghaib. Ya. Baik. Maka para salik ini bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi dia mencari sakinah. Dia zikir cari ketenangan. Zikir cari sa'adah, bahagia. Jika dia zikir mencari bahagia, wirid cari bahagia, bertorikoh cari bahagia, hijrah cari bahagia, dia sudah masuk level salik paling tinggi. Tapi kalau masih pengen sakti, pengen kebal, pengen bisa jalan di atas air, itu norak semua tuh. Level itu. Burung tiap hari terbang nggak sakti, ya kan? Apalagi as-samak, al-hut, ikan dalam air tiap hari nggak mati-mati tuh.
Kalau cuma 2 jam 3 jam di air terus nggak mati-mati biasa. Ikan mah dari lahir sampai mati dia. Jadi ini ujiannya para salik. Nah, ketika dia berzikir, ketika dia sedekah, baik abid atau yang salik, udah sedekah nih lewat Ustadz A, nggak wujud. Yang 10 itu atau yang 700 itu muncullah syak. Ngamuk-ngamuklah kepada Ustadz Yusuf Mansur, ngamuklah ke Buya kita nih misalnya, ngamuklah ke siapa. Terjadi nggak? Terjadi hari ini. Saya nggak bela Ustadz Yusuf Mansur, ya, saya cuma bela ayat aja, menjelasin ayat ini. Mereka kan ayat-ayat Allah semua. Dan juga nggak mau nyalahin orang-orang yang sedekah itu. Ini kita mau menterbiah, mau naik kelas nggak? Atau mau terus-terusan begitu? Mau terus-terusan sedekah berharap 10. Kalau itu nggak usah jadi mukmin. Orang mukmin, orang kafir, kalau dia memberi sesuatu pasti dapat 10. Benefitnya itu dari Allah sudah, pencipta alam semesta. Nggak mesti mukmin nanti. Kan disebutkan hasanah. Setiap hasanah bi'asyri amsalihah, nggak diwajibkan di situ syarat mukmin. Tapi kalau yang mukmin mesti dia, nah yang 700 itu minimal mukmin dulu. Apalagi yang mukhlis arif yang tidak terhingga. Kalau yang salik mau ngetes guru kan, tes dulu zikirnya. Kalau si amalin zikir dia nih, nanti alam lain terbuka. Kalau nggak kebuka, dia tinggalin gurunya. Nah itu kejadian. Nggak mau lagi berzikir, nggak mau lagi macam-macam. Berarti dia beragama ala-ala dia. Itu yang disebut aksarina amalan. Ya. Yang ketiga itu tingkatan tertinggi arif, menyembah Allah karena Allah layak disembah. Muji seseorang karena ingin ditraktir dengan muji seorang karena dia layak dipuji, beda nggak? Antum nih dipuji, ente keren dah, ya? Gimana? Biar dibayarin makannya. Jadi nanti kalau orang tuh muji lagi, kita bilang, ente mau dibayarin apa lagi nih? Ya, banyak kalau orang memuji Allah karena ada mau. Puasa karena ada mau, tahajud karena ada mau, wiridan karena ada hajat. Kalau nggak ada hajat nggak wiridan. Kalau dia sudah wiridan, hajat nggak wujud juga yang disalahin Tuhan. Nah, ini bahaya orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada harapannya kepada amalnya. Orang ini belum disebut mutawakkil. Ya. Kalau yang ketiga itu memuji Allah karena Allah layak dipuji, bukan karena dia menantang Allah, bukan karena Allah memberikan dia kesaktian. Menyembah Allah bukan karena ingin masuk surga, tapi karena yang punya surga diharapkan ada ridho darinya, ada ridho dari yang punya surga. Kalau yang punya surga ada ridho pasti masuk kan? Ya, suka-suka antum. Orang kalau udah senang, ini anggap rumah sendiri ya kan? Itu kalau udah senang. Kalau nggak senang, kamu siapa? Dari mana? Mencari siapa? Begitu. Tapi kalau sudah ridho, anggap rumah sendiri, ya. Cuci piring sendiri. Itu ilmunya Pak Letkol itu ya. Baik. Maka al-arif billah itulah orang yang disebut cinta sejati, mahabbah zatiyah. Kita senang seseorang mungkin wajahnya cantik, gagah, ilmunya keren, zikirnya luar biasa, ceramahnya bagus. Coba nanti kalau ada yang dia lakukan kita nggak senang, gimana? Dia melakukan hal yang menurut kita nggak pantas menurut kita. Kalau emang murid yang shadiq, kita nggak ninggalin taklimnya, kita katakan wajar dia manusia, saya maklumi kesalahan dia. Itu aja selesai. Bukan ngomong, wah Ustadz kampret dah gitu. Kalau udah kalimat-kalimat itu keluar, Ustadz apa, Ustadz keluar kata-kata begitu, nauzubillah min dzalik. Berarti selama ini kita menganggap dia Ustadz karena sesuai dengan nafsu kita tentang Ustadz, konsep kita tentang Ustadz. Kan di Minang ini banyak simpang carui.
Simpang Ampe. Setiap sampai di situ orang bercarui ya. Nggak nyambung nih. Ya sudahlah. Baik, ayuhal ikhwah. Jika kita saja tidak senang dengan orang yang memuji modus, kira-kira Allah bagaimana? Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Maka jika ingin menjadi kekasih Allah, mulailah puji dia karena dia layak dipuji. Karena dia mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Maka kita zikir banyak-banyak. Wazkur rabbaka katsira wasabbihu bukratan wa asila, misalnya gitu. Banyak-banyak zikir, bertasbihlah pagi sore, bukan karena ingin kaya. Kan ada nih, baca ini pasti kaya kan gitu. Itu faidah. Faidah itu lain dengan maqasid. Maqasid kita imtisal awamirillah. Karena patuh kita sebagai hamba, maka kita berzikir, bukan mengharapkan yang tadi. Sama antum zikir, belajar apa segala macam, ingin khusyuk, nggak dikasih khusyuk. Oh ya sudahlah, saya nggak usah zikir. Berarti gagal dia, dihikam, dihajar tuh orang begitu. La tatruk adz-dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jangan tinggalkan zikirmu karena kamu tidak hadir hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama ya. Maka para arif ini pujiannya hampir boleh dikatakan kita nggak sadar lagi, kita nggak sanggup melihat ujian apa yang ada pada dia. Karena Nabi mengatakan asyadun nas balaan al-anbiya summal amsal summal amsal. Yang paling berat diuji para nabi, lalu yang satu derajat di bawahnya aulia, dan derajat di bawahnya terus akan ngalami. Nabi itu dituduh apa aja? Pertama dituduh kazib. Yang kedua dituduh kazib dulu. Kok sakti? Sahirun. Kok ngomongnya gak ada yang orang Arab tahu omongan itu, tapi kok bagus? Majnun. Nabi bisa diberitahu Allah tentang sesuatu yang makhluk gak lihat. Nabi kan tidak tahu alam gaib, tapi kalau diberitahu jadi tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Kalau Allah enggak kasih tahu, kalau Allah kasih tahu, selesai barangku. Dan Nabi bisa ceritakan kalau dikasih tahu. Apa kata mereka? Kahinun. Kahin. Dukun. Bukan dukun dan pesulap merah ya. Apa maksudnya ini, ikhwah sekalian? Beramal, sholat hari-harian yang kita lakukan, baca Ratibul Haddad. Ini saya senang sekali. Tadi Buya Aldomi terharulah mendengarkan santri-santri baca Ratibul Haddad. Karena dulu Ma'had ini sempat dituduh macam-macam lah ya. Padahal dari dulu saya dengar sudah biasa Ratibul Haddad. Dulunya. Habis itu sempat hilang, sekarang hidup lagi. Karena kiainya alhamdulillah aswajat tuelen. Alhamdulillah ya. Ratibul Haddad itu kalau di Periaman disebut doa tolabala. Orang nggak tahu Ratibul Haddad namanya. Belakangan baru ngerti kalau itu Ratibul Haddad. Baca terus. Karena negeri kita ini mara bahaya luar biasa, baik zahir batin, bencana alam kita nggak tahu, apalagi bencana akhlak. Semoga dengan wirid-wirid ini Allah jaga. Ya. Sebenarnya Allah menjaga bukan karena wirid, tapi wirid itu untuk mencari perhatian Allah. Kita zikir, kita sholat, pengajian begini hanya sekedar ingin mencari perhatian Allah. Karena sekali Allah memperhatikan kita, Allah itu Maha Qadim, selama-lamanya Allah memperhatikan kita ya. Sederhana aja, harus mulai dari yang tadi Ubad, Abidin, naik Arsalik, harus naik ke Arsh. Dan itu tidak mungkin illa bi irsyadi syuyukhil wasilin al-mausulin. Disebutkan di sini dengan ibarat yang berlainan bahwa itu tidak mungkin tanpa bimbingan para syekh mursyid.
Mungkinkah anak santri bisa baca kitab tanpa ada yang ngajarin? Gimana mau baca isi kolbu? Gimana mau baca ilmu-ilmu Allah yang Allah turunkan dari langit? Setiap hari ilham itu kan turun. Gak mungkin tanpa dibimbing para masyayikh. Dan syekhnya lain dengan syekh baca kitab. Syukur-syukur syekhnya bisa baca kitab. Kalau enggak, gak apa-apa. Kan Nabi Muhammad disebut An-Nabiyul Ummi. Maka mursyid tariqah la yalzam annahu yaqra al-kutub al-arabiyyah. Gak mesti dia bisa baca kitab. Yang penting dia dapat izin dari syekhnya. Itu kita lihat dari Sidi Syekh Ali Al-Khawas, guru dari Imam Sya'rani, ya. Wah, kita sampai jam berapa nih? Khalas ya. Itu baru satu tuh. Barangkali itu ikhwah sekalian, tabarukan, ngambil hikam, ya. Semoga hikmah ini bisa menampar-nampar diri saya dan kita semua, meluruskan nafsiah kita yang bengkok kepada nafsiah yang tunduk dan mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua para masyayikh, para asatis dan santri, muassis, keluarga ma'had, dan siapapun yang punya andil di tempat ini, Allah berkahi hidupnya, Allah berikan ma'rifah al-irfan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada tanya jawab kan? Ya udah 10 menit deh. Ya, 10 menit tanya jawab kalau gitu. Oh, ini 15 menit ya? Ya, langsung kalau mau tanya jawab to the point. Fadhal, ada yang mau nanya? Mumpung belum 10. Fadhal. Ketika tiba-tiba rasa sombong itu sering terjadi dari kita kan sering pikir tiba-tiba melihat orang seperti tadi ya. Nah, itu metode kita buat menghilangkan itu bagaimana? Ada manhaj Al-Ghazali sebelum datang ke mursyid, ya. Jadi kalau mursyid nggak ada, kawan yang nasihatin nggak ada, yang ketiga musuh. Kita ingat-ingat kritik musuh kita tentang kita apa. Maka salah satu yang mesti disyukuri manusia, dia punya musuh yang membicarakan aib dia. Wa min ni'amillahi 'alal 'abdi ay yaj'al lahu a'da yakshifuna auratahu wa uyubah. Itu nikmat sekali. Karena kadang guru pun gak enakan membuka aib kita. Yang buka aib siapa nanti? Musuh. Tapi walaupun gak semua yang dikalamkan mereka benar, tapi karena kita lihat, yang iya, ini benar, yang ini bukan. Nanti kita ukur-ukur. Jadi kritik-kritik orang itu nikmati aja. Kita ingat-ingat kata-kata kalau belum punya mursyid, belum punya kawan yang shadiq yang bisa mengingatkan. Kalau Imam Sya'rani kan punya saudara yang shadiqnya, namanya Akhi Afdaluddin, dia nyebutnya Afdaluddin. Itu yang ngingetin Imam Sya'rani kalau apa. Maka kemudian dia sebut Afdaluddin sebagai gurunya, walaupun tadi temannya. Jadi guru itu nggak hanya mesti guru yang mengirsyad, yang membimbing, bisa juga guru yang hajar kita habis-habis. Karena guru yang begitu aslinya adanya di Malamatiyah dan Majzub. Karena kita nggak bisa menemui Majzub dan nggak bijak mendapatkan orang Malamatiyah, maka Allah kirimlah para pembenci. Saya mau tanya, orang yang muji kita, orang yang caci maki, itu biiznillah nggak? Orang yang muji dan caci maki itu dengan izin Allah nggak? Jadi kalau Allah nggak izin, nggak mungkin dia muji. Kalau ada orang memuji, itu karena Allah memberikan jamal sitrihi, Allah hiasi kita dengan keindahan sifatnya. Maka sebenarnya yang dipuji saat itu bukan kita, tapi Allah. Allah mengatakan ya, bahwa jamalnya, kata Nabi Muhammad nih, tentang jamal Allah yang ada pada beliau, jamali, keindahan wajahku lebih
hebat, lebih tinggi daripada Sayyidina Yusuf, karena Sayyidina Yusuf cuma nisfu jamal, separuh jamalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang memuji kita, ahli sholawat, ahli zikir, itu sudah muji Nabi Muhammad, muji Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau yang Muhammad, yang terpuji, yang dipuji. Tapi kalau punya mursyid, wah enak, tinggal diistighfarin. Nah, cara yang saya dapat dari guru saya Abu Hasan Basri dulu, ada istighfar dari dosa sombong. Jadi kita kalau istighfar mata, udah selesai semua anggota tubuh, kita mengatakan gini, Astaghfirullah minal kibr. Ya Allah, ampuni dosaku dari dosa kesombongan, dosa merasa alim, dosa merasa soleh, dosa merasa lebih tinggi, dosa saya merasa begini, itu bisa merasa lagi loh. Jadi dalam merasa itu bisa ada hijab lagi. Betul-betul misteri luar biasa dosa itu. Karena banyak orang awam mengira dengan sholat aja dia udah suci. Padahal dengan merasa sholat itu dia sudah tercela di sisi Allah SWT. Merasa sholat nggak boleh, sholat diperintahkan, merasanya nggak boleh. Kan fawailul musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat, itu terjemahan saya. Ya, apalagi antum ahli baca kitab, berat tuh ujiannya. Dan diujinya apalagi kalau jadi makmum. Dengerin khotib itu masalah baca ayat, girangnya nafsiyah kita. Rasain loh, soal adab mah aneh, kan? Naik ke atas nggak izin dulu sama kita, ya nggak salam dulu. Ada perasaan begitu? Seneng aja ada orang salah, berarti ada sesuatu di sini. Nah, nanti kalau hati udah mulai beres ya, nafsiyah udah mulai beres, ada khotib salah baca, kita doain dia lulus. Kita doain dia Allah benarkan, Allah luruskan. Atau kita doain, ya Allah, si khotib itu salah barusan, tolong tutup dia dengan keindahanmu sehingga orang nggak sadar kalau dia salah. Udah bisa begitu belum? Saya juga lagi belajar begitu kok. Jangan dikira saya udah bisa begitu semua, enggak. Kadang-kadang nafsiyah kita muncul. Kan kita nahnu bashar, bisa aja terjadi itu. Gitu Ustaz. Jadi ada istighfar dosa batin. Itu yang harus diinin dan dikalamkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, astaghfirullah fi istighfari. Itu maknanya. Aku memohon ampun kepada Allah dari istighfarku yang tidak sempurna, atau dari merasa sudah beristighfar. Itu Sayyidatuna Rabi'ah, kemudian itu dijadikan sebagai istighfar dalam Thariqat Suhrawardiyah, ditulis dalam kitab Ariful Ma'arif oleh Abu Hafaz Suhrawardi, Imam Ahlus Sunnah Muhaddis Syafi'i Asy'ari. Beliau wali kutub di zamannya yang diangkat itu oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani menyaksikan dia sebagai seorang kutub. Khair, ada lagi? Ya, khudam. Itu dulu nih, yang ada jenggotnya nih. Tariq Aziz. Nama antum luar biasa. Ana amshi ala tariq ya akhi. Fadal, silakan Ustaz Tariq. Allahumma shalli ala Iya. Takut. Aduh. Di Amsal nih. Oke. Terus di hadis lain juga disampaikan Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Dan begitu seterusnya sehingga pada akhirnya orang tersebut dicintai di bulan ini. Maunya yang begitu ya? Kan dua hadis kan. Mungkin secara sekilas pemahamannya itu kok bertentangan Baik. Itu muskilahnya bukan pada dalilnya, tapi pada memahami teksnya. Karena kata bala di Quran itu khair dan syarr. Wa nabluukum bi khairin wa syarrin. Kami bala kamu, kami uji kamu dengan khair dan syarr. Jadi di Quran bala itu la yuhtassu bisyurur. Bala itu tidak hanya keburukan, tapi juga kebaikan.
Kalau Ustadz Torik ini sudah diuji dengan kemiskinan, maka nanti akan diuji dengan kekayaan. Kalau sudah diuji dengan keberadaan, nanti diuji dengan kesombongan. Biasanya kalau kaya bukan sombong. Kaya itu kaitannya nanti dermawan atau tidak, pelit apa enggak, sampili ya. Apa seorang sikonya? Ya sampili. Kiki ya? Ceke, ande bahasa bubu ele. Jadi ketika orang miskin, dia suka berbagi nggak? Karena ternyata pelit itu, ceke itu, kikir itu suatu benalu yang ada di dalam nafsiyah. Jika tidak disembelih di saat miskin, maka bertambah kaya, orang itu benalunya tambah gede, tambah besar, maka pelitnya tambah besar. Jadi kalau mau berbagi jangan nunggu kaya, dari sekarang. Sama, mau nikah jangan nunggu kaya, dari sekarang. Ya, jangan nunggu kaya dulu, kaya bersama, miskin bersama, biar berasa. Ya. Kalau nggak kuat ya cerai. Janganlah. Sejak kapan Allah itu menciptakan hambanya terus nggak menjamin rezekinya? Kan nggak ada. Selalu dijamin. Anak kecil lahir nggak bisa nyari apa-apa, bisa. Dianterin. Ular, ayam tuh nggak pernah lo nabung, hidup sampai sekarang. Tidak. Logika sederhana itu udah saya ambil dari Hikam. Dia punya kitab satu lagi tentang tadbir ya. Itu ajib ya. Jadi bala itu Ustaz Torik tidak hanya kemalangan, tapi juga kebahagiaan. Tidak hanya mastur, juga masyhur. Itu dua-duanya bala itu. Ketika mastur, tadi mastur, dia nggak tahu aneh wali mastur. Dia nggak ngerti di bawahnya ada orang alim nih gitu. Ada perasaan gitu nggak? Ada orang ceramah, dia nggak ngerti ya, aneh ini orang alim. Ada perasaan gitu. Itu antum diuji dengan kemasturan. Makanya saya dengar, ini kalam yang saya dengar dari jemaah tabligh ini yang menarik, walaupun sudah nggak khurut ya. Tapi kan kita khurut tiap hari, ngajar terus tiap hari kan. Satu kalam yang saya dapat dari mereka, kalau kamu mendengarkan kalimat yang diuraikan ketika orang khuruj itu kan ada namanya 6 sifat Nabi, sahabat Nabi. Walaupun kita udah dengar 40 kali, ka'allam nasma'ha, seakan-akan kita belum pernah dengar sebelumnya. Anggap aja itu baru dengar. Nah itu menghancurkan nafsiyah, merasa tahu. Nafsiyah, ego merasa alim itu dahsyat sekali, gawat. Itu ujian kita lah ya, ujian kita yang bergerak di dunia keilmuan, baca-baca kitab ini. Hijab ini tebal ini. Coba antum satu kertas saja taruh di depan, nggak bisa lihat di belakang ini kok. Gimana kalau kertas itu masuk ke dalam kolbu? Tulisan-tulisan itu kemudian mengukir kolbu antum. Wah, berat, sulit. Harus dibakar, itulah simbolnya. Sidi Syekh Ali Al-Khawas mengatakan kepada Sya'rani, kamu mau menjadi jalan sufi? Ahrik mu'allafatak. Karya-karyamu, kertas-kertas yang kamu banggakan itu bakar. Setiap kali dia membakar, terbuka lembaran hijab di kolbunya, kebuka. Dia jadi sadar. Ciri-ciri mukasyafah sahihah, orang kasyaf, dia melihat aibnya, bukan melihat aib orang lain. Ya, maka saya minta ampun kepada Allah kalau pernah membaca atau terbaca aib-aib orang, minta ampun. Maka mukasyafah pun harus diistighfarkan. Jadi bala antum sekarang apa nih? Kejombloan? Udah nikah? Oh, berarti sudah ya. Berarti nanti ujiannya adalah nafkah. Ya. Deg-degan kalau akhir bulan kan. Biasa itu. Kalau beliau lebih berat lagi, udah settle di Jakarta. Atau ditarik ke sini kan. Itu udah khalwat, itu udah uzlah itu. Berat juga itu. Karena mentalak dunia kan jadinya. Pasti nggak bisa seperti dulu lagi. Itu berat sekali. Jadi masuk ke dunia ini, kita sudah mentalak dunia satu kali.
Antum tambah masuk 2 kali, masuk 3 kali, oh lah, mantap. Tapi semakin talak dunia semakin mengejar kita. Tenang aja antum. Karena dunia itu bukan abdun, khalqun makhluk, ciptaan Allah. Kalau dia lihat di dalam diri kita ada nama dia kira, wah ini budak gua nih. Anta abdi, kata si dunia. Coba lihat orang-orang yang mencari dunia. Lelah sekali. Dulu pengen A, udah dapat, pengen lagi yang atasnya, udah dapat, nggak ada selesainya. Kalau nggak ada orang korupsi di dunia. Ala kulli hal, nggak usah khawatir, ya, Ustaz Tariq. Jadi bala itu cinta Allah. Ini bagian terakhir. Kenapa kita takut dan menganggap agak mengerikan hadis-hadis itu, ayat-ayat tentang bala bencana, tentang ujian? Karena selama ini kita diajarkan dengan konsep panitia neraka, konsep jalal. Kita nggak diajarkan jamal. Kekasih muji kekasihnya, kalau babnya bab jalal, itu mujinya agak ngeri. Dengan ya ganas-ganas lah. Mujinya dengan kecurigaan, jebakan-jebakan. Tapi kalau kekasih sudah masuk ke bab jamal, dia memuji kekasihnya dengan cara yang terpuji. Gitu. Nabi itu pernah nggak ngeluh ketika diuji? Nggak ada. Hatta beliau dilempar pakai tai, dianggap itu pupuk. Ya kan? Coba Nabi Nuh. Kapalnya dikein, dipipisin segala macam. 900-an tahun berdakwah, gak dapat murid kecuali cuma beberapa orang. Hilang juga kesebarannya. Sampai beliau berprasangka kepada Allah, ya Allah, jika mereka engkau hidupkan, mereka pasti melahirkan anak-anak yang kafir. Lain dengan logika Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan hancurkan orang-orang Taif. Padahal Jibril menawarkan hancur. Antum coba lihat, rahmahnya Nabi lebih tinggi dari rahmahnya Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, mau kamu apa hancurkan? Sekali kibas beres itu. Apa kata Muhammad? La, fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak faham saya siapa. Nabi menghukumi orang itu karena orang itu enggak ngerti dia siapa. Maka di sini saya belajar banyak. Inilah mursyid hakiki. Enggak baper sama murid yang salah adab. Guru enggak boleh tersinggung sama murid yang salah adab. Antum nih ngajar, murid main-main, gak boleh tersinggung, biasa aja. Berarti emang kita belum kurang-kurang menarik amat sama dia kan? Ya, kenapa murid kita ini masih main-main di depan kita? Emang kita belum menarik bagi dia? Selesai itu. PR kita ke depan, gimana majelis ini, gimana kuliah-kuliah yang kita sampaikan, kelas-kelas yang kita buka, menarik bagi mereka. Jangan kemudian gubrak-gubrak meja, melempar-lempar kayak guru-guru lama kan begitu ya? Alhamdulillah yang kena bukan saya yang depan. Tapi kasihan juga kena depan. Itu bab jalal semua. Jadi kita ini dibesarkan dengan ketakutan. Salah pakai rotan. Jarang yang pakai bab jamal. Ya, ujian jamal itu luar biasa. Bentuk ujiannya sama, tapi kacamatanya lain. Dicubit sama istri. Nah, Ustaz Tariq udah ngerti, yang jomblo belum ngerti. Dicubit sama istri. Begini nggak istrinya? Ya Pak? Diveluk istrinya ya nggak? Benar nggak? Ya, emang begitu. Berarti kita dicubit, disenggol sama kekasih, bukan sesuatu yang menyakitkan. Nah, disebutkan di hikam, liyukhaffifa anka alamul bala, supaya ujian itu terasa indah bagimu. Hendaklah kau kenali siapakah al-mubtali. Siapa yang sedang uji kamu? Sama istri nyubit kita nggak marah. Anak kita kadang ngelempar barang loh. Kalau baru-baru bisa ngelempar, kena mata, sakitnya bukan main. Kadang dia kukunya panjang gini mata. Emang balas? Emang begitu sama anak kan enggak. Bab jamal, mahabbah, kasih sayang. Ini harus ditumbuhkan. Itulah gunanya bertasawuf. Kalau antum cuma belajar ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu fikih, babnya bab jalal. Amal nih dapat pahala ini, enggak neraka.
itu cukup untuk nakut-nakutin anak-anak. Tapi kalau orang sudah dewasa nggak cukup. Semakin dilarang semakin jadi-jadi kan. Coba, semua yang dilarang di Quran dikerjain umat nggak? Apapun yang dilarang di Quran itu ada aja pelakunya. Karena semakin dilarang semakin jadi. Lain kalau bab jamal, gitu. Jadi dari hikam inilah saya belajar bahwa ujian itu tidak menakutkan dan tidak bertentangan dengan tadi. Ada hadis Ibnu Majah atau siapa? Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta seseorang hamba, maka Allah uji mereka. Uji nafsiyahnya, uji ruhiyahnya, uji qalbiyahnya. Diuji semua. Dan seseorang enggak akan jadi kekasih Allah. Nah, ini saya dikirimin sama Buya Zul'asin. Seseorang enggak akan menjadi kekasih Allah, kira-kira gitu bahasa bebasnya. Sampai dia dibenci oleh temannya sendiri, dikhianati oleh orang yang tadi bersama sama dia, ditinggalkan oleh murid-muridnya, caci maki sama musuhnya. Nah itu kalau antum udah ngalamin gitu, bisa bertahan dan menganggap itu semua jalal dan jamal Allah. Jika ada yang memuji jamalullah, ada yang mencaci jalalullah. La haula wala quwata illa billah. Maka la haula jamal wala quwata jalal. Bisa begitu dimasukinnya para ulama cara memahaminya. Alhamdulillahi rabbil alamin.